Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mensimulasikan cara penyetelan klep. Ya, dekatan ya, klep. Ini klep mobil Grand Max. Tapi caranya sama seperti di mobil Avanza Xenia, sama ya. Ini Grand Max sudah CVTi. Nah, apa yang harus kita siapkan? Pertama, kita harus punya kertas ya, kita dalam tulisan seperti ini ya, ada keterangannya in, ada X ya, in ada manifold in seperti silinder di sini ya, seperti kan di sini tempat manifold bensin. Kemudian X itu manifold untuk knalpot sebelah sini ya. Nah, jadi ini adalah silinder untuk in, ini silinder untuk klep untuk knalpot. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada nomor, ada LV ini leaf valve ya. Leaf valve artinya ini ya, terdekat ini botolan penekan per klep. Nah, ini leaf valve ya, khususnya leaf valve. Kemudian gap ini adalah kerenggangan dari noken as terhadap leaf valve tadi. Jadi ada nomor 1 sampai 8 karena ada memang 8 ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Leaf valve-nya ada 8 ya. Jadi satu lekan di sini ada 8. Ada 2 kali 4 ya. Jadi 8. Kemudian X juga sama ya, 1 sampai 8, ada nomor, ada LV, leaf valve dan gap celah antara noken as dengan leaf valve. Oke, selanjutnya kita harus tentukan dulu nih top 1 dan top 4 nya untuk mengisi ini ya, mengisi ini kan ada leaf valve ya. Leaf valve itu nomor pendorong ya, piston pendorong per itu ada nomornya, nanti kita tulis ya. Kemudian ada gap ini adalah celah antara noken as ataupun camshaft terhadap piston pendorong per klep ya. Jadi gap. Nah, untuk mengetahui berapa sih celahnya, kita gunakan puller ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Gunakan pullernya ya. Seperti ini. Nah, kemudian sebelum melakukan pengukuran cara dengan puller, kita harus tentukan terlebih dahulu titik top 1 dan top 4. Kita lanjut pada tahap proses pengukuran celah gap ya. Nah, jadi fungsinya ini kita untuk mencatat dulu nih berapa celah gap di in, X ya, 1 sampai 8 ini nomor urut drum ataupun piston pendorong klep. Kemudian LV ini nomor drumnya, nomor lead nanti ada di balik, kita lihat ya. Kemudian gapnya berapa gitu. Nah, ini dalam posisi top 4 ya, kan juga saya posisi top 4. Nanti kita bisa dari top 1, bisa dari top 4 sama saja. Karena sudah terlanjur di top 4, maka saya berangkat dari top 4. Nah, top 4 yang mana saja yang diukur? Kita lihat ya. Yang ini sudah menekan di silinder 1 ya. Ini juga menekan. Nah, kita lihat yang bebas kelihatan kok ya. Ini yang ada ke atas ya. Ini bebas, berarti di silinder 3. Ini tidak menekan ya. Berarti di 4. Kemudian ini juga sama, tidak menekan ya. Kalau yang sudah merah-merah ke bawah ini sudah menekan ya. Tapi yang rata ya, ini beda nih ya. Nah, yang rata gini beda ya. Nah, ini bebas. Jadi yang kita di in tuh 3 4, X itu 2 dan 4. Oke. Sebagai informasi, ini sudah dilakukan penyekuran ya, pensekiran. Orang bilang nyekur, sekir sama saya, artinya perapatan dengan obat sekur ya. Sehingga gini, prinsipnya gini. Kalau klep sudah disekur ya, dia akan mendorong keluar, mendorong ke atas. Artinya klep ini mendorong naik ke atas, berarti
klepnya semakin padat ya. Kalau dilakukan penyempurnaan makin padat klepnya, gapnya semakin padat. Begitu ininya ya. Ya kita ukur, kita lihat dulu. Nah ini ada, kita coba ukur dulu. Oh ya, untuk celah gap yang direkomendasikan di manual book itu ya, ataupun di online, saya lihat di situs Daihatsu untuk Grand Max ataupun jenis mobil lainnya bensin sama saja seperti kayak Avanza, Xenia, itu yang direkomendasikan tuh 20 untuk innya, X-nya 30. Tapi pengalaman saya ya di mobil-mobil lain, dan ini tergantung selera juga, pengalaman tiap orang beda-beda ya. Pengalaman saya gunakan 15, artinya antara 15 sampai 20 untuk innya, jadi bisa 18, bisa 16 gitu ya. Kemudian untuk X nya saya buat ke di bawah 25, jadi bisa 20 lebih kurang 25 ya. Nah, jadi kita ukur dulu, kita coba ya. Ini karena sudah tenggang penyukuran dan sangat sangat memungkinkan untuk padat ini ya. Kita lihat ya, yang 4 ya, 4 dihitung dari depannya 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat ya, pakai 0, 10 dulu ya. Nah ini tidak masuk ini ya, karena memang kemarin terjadi penyekuran yang lama ya, karena ada celahnya cukup luas. Setelah kita cek overhaul kemarin ya, dari yang standar sudah terbuka dalam kondisi bebas, itu sudah terbuka, jadi cukur dalam. Nah ini jadi 0 ya. Nah jadi kalau gini kan 0, 01 aja tidak masuk, berarti 0 ya, kita anggap 0. Maka yang in ya, kita tulis 0 gapnya ya, in tulis 0. Nah, kemudian yang 7 kita lihat dulu, 7 kita coba 1, 0, 1. Oh masih masuk ya. 0, 0,15 kita coba di atasnya, tidak masuk ya. 15 tidak masuk, berarti 1 masuk ya, 0,10 ya, kita tulis 10 ya. 10 artinya 0,1 ya, kita tulis 10, berarti 7, 10. Kemudian yang di ke berapa ya Mas? 3 ya, 3. Kita lihat juga, kita kenakan 0,1 dulu, coba 0,05 dulu ya, betul tidak? Tidak masuk juga ya, berarti ini nomor 6 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, 0 juga ya, status 0, kita lihat 0 ya. Nah yang 0,1 tadi, kemudian kita cek nomor 5 nya, dan 0,5 dulu masuk ya. Kemudian 10 masih masuk juga, 15 masih masuk juga, tes 20 masuk juga, tes 25 tidak masuk, berarti 20 ya, terus 20 di nomor 5. Oke, itu yang in ya. Yang in kan hanya 3 dan 4 ya. Jadi gini, biar lebih paham ya, maksudnya 3, 4 itu gini. Satu silinder itu kan ada 2 klep ya. Jadi klep 1 ya, ini klep 2, ini klep 3, ini klep 4. Nah seperti itu ya, silinder 4 harus bukan klep ya, silinder 1, 2, 3, 4. Begitu pun dengan X, silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4 ya. Nah sekarang yang X ini yang bebas tentu 4, ini nekan 2 ya, jadi 2 dan 4, karena ini juga nekan, kita posisi menekan ya, sudah mulai ke bawah. Oke, ini top 4 ya.
Oke, kita ukur yang X. Kita coba 20 karena seharusnya dia antara 25 25 ya. Nah, 20 masuk longgar. Kemudian 25 masih masuk. 30 masuk. Coba tes ke 40 masuk tidak? Oke, udah masuk, berarti 30 ya. Dari 30 seret udah. Berarti 8 yang X ya. Nah, ini tulis 30. Oke. Begitupun yang ini. Yang 7-nya sama, ini 30 serat. Maka otomatis di atasnya tidak masuk ya. 30 juga. 30. Lalu ke silinder 2 ya. Ini ya. Tes 30. Masuk serat ya. 30. Silinder 2, berarti 2 itu ini ya. 1 2 3 4 ya. Tingkat keempat 30. Lalu yang ketiga klep 4 klep 3 apa masuk serat ya, 30 juga. Nah, 30 ya. Oke, ini yang top 4. Nah, kita kembalikan ke top 1 ya. Saya ulangi, apa sih jadinya top 4 top 1? Kalau top 4 yang silinder 1 berhadapan dan mulai menekan ke bawah ya. Kemudian di silinder ketiganya dari ini persis ke atas ya. Kemudian yang di 2 ini ke atas yang X ya. Dan kemudian yang belakang paling mudah ini sering bertolak belakang. Jadi kalau yang top 1 dia terbalik, ini ngadap sini sering berhadapan agak menekan bawah, yang ini bertolak belakang dan tidak menekan ya. Oke, kita putar ke top 1 ya. Ini mesti top 1. Kalau top 1 mudah, dia ada panahnya ya. Ada panahnya, ada panah titiknya. Nah ya. Nah, pastikan yang lurus dengan ini ya. Jadi kita pelan-pelan. Nah, seperti itu. Ya. Ini. Kemudian ini apa namanya? Kita geser ke titik juga ya. Titiknya ya. Ini top 1 nih ya. Ya, ini top 1 ya. Pastikan ya dia berlawanan ya. Ini berhadapan terus sudah mulai menekan ke bawah ya, seperti itu. Seperti itu kondisinya ya. Jadi kita lihat di sini yang bebas yang mana? 1 ya, in dan X 1. Kalau ini bebas ya. Kemudian ini sudah menekan, ini menekan, 34 menekan. Kemudian yang X ya, 2 menekan, 3 bebas, 4 menekan. Itu top 1 ya. Oke, kita lakukan pengukuran. Kita dari in dulu ya, biar mudah. Bebas saja ya, penting diukur ya. Mau in mau X sama saja. Penting diukur. Kita coba yang 01. Tidak masuk ya. Karena ini habis penyukuran, artinya kalau semakin dalam menyukur semakin habis sempit ya. Celah antara ini pelatuk dengan drum. Penyukuran lama kemarin ya. Sudah masuk berarti 0 ya. Ini sama. Sebentar, yang 1 ya. 10 masuk ya. Kita 15 masuk tidak? Tidak masuk, berarti 10 ya. Setelah kita ukur ini ketahuan tadi ya. Yang di sini 1 ya, 0,10 masuk ya. Di sini tidak masuk ya.
0,5 pun tidak masuk ke sini tadi. Berarti yang nomor 1 silinder 1 itu 10, yang in ya 10. Kemudian nomor 2 nya 0 ya, karena habis disekur ini ya. Kemudian lanjut nomor 2 ini kita ukur ya, silinder 2 selesai ya, tes 15 ya, 15 tidak masuk, bawahnya lagi 10 tidak masuk, bawahnya lagi 5 masuk, yang 5 masuk ya. Berarti nomor ini di 4 ya, 5 ya. Coba tes yang ini sebelahnya, 3 nya 10 masuk, 15 tidak masuk, berarti 10 ya, 10. Oke, kemudian di silinder X nya ini buat nomor 1 ya, tes 20, karena X itu bisa lebih besar seharusnya ya, 20 longgar. Kita tes 25 ya, 25 serat masih longgar. Kita tes 30 masuk. Tes 40 ya, 30 saja begitu ya, 30 nomor ini, nomor 2 nya ya, 30 sekitar 30 serat ya, 30. Kemudian pindah ke silinder nomor 3 ya, kan yang bebas ya. Oke, 30 tidak masuk ya. Coba tes 25 masuk ya, di sini 25. Kemudian tes yang nomor 6 nya, 25 longgar, 30 masuk, agak serat ya, 30. Nah, ini hasil pengukurannya ya. Jadi kita ukur dari dari 4 ya. Nah, kenapa kita perlu mengukur ini? Nanti kita bisa menganalisa ya, mana nih yang perlu ditambah. Ini kan 10 in, itu kan idealnya ya, itu dari 18 sampai 20 in, sementara yang X itu 20, antara 20 sampai 25. Tapi di bawah dari 30 masih toleransi ya. Ini sudah 30, berarti masih bisa kita kurangi. Nah, bagaimana cara menguranginya? Gap-gapnya ini kita lihat dulu lifter valve-nya. Nah, makanya harus dibongkar nih lifter valve-nya. Kita lihat ukuran nomor pada lifter valve itu menunjukkan ketebalan ya. Jadi kalau misalkan ini nanti kita mentukar antara misalkan ini kelebihan nih, sebenarnya kekurangan, berarti yang kurang ini taruh sini, taruh X, yang X taruh in. Tapi kita lihat dulu ya kodenya, nanti kita catat. Ya, demikian ya proses pengukuran valve-nya. Terus selanjutnya kita akan melakukan penentuan gapnya berdasarkan lifter plate ya, lifter valve. Nanti kita main tukar ya. Ini sudah kita ukur, lalu selanjutnya kita bongkar ya. Kita bongkar, kita lepas dulu ya. Cara lepasnya gini ya, jangan langsung ini, jangan ya, jadi kita perlahan saja. Nah, ini kita kurangin saja, jangan langsung buka semua ya. Nah, biar tidak loncat ya. Ini kita kurangin dulu. Ya, kita kurangin. Oke, kita kurangin. Jadi bertahap ya, jangan langsung buka total semua, jangan ya.
mengurangi resiko kerusakan pada konsep ya, karena satu nahan satu nekan ya, jadi bisa imbang, bisa nggak imbang nantinya. Mengurangi kepatahan ini juga nih ya, kalau misalkan ini sudah terangkat cuma ini masih belum, nanti ngangkat gitu ya, ini tekniknya. Jadi kita bekerja mengurangi resiko supaya konsumen kita tidak kecewa ya, jangan sampai bikin tempat kita malah tambah rusak. Nah itu yang ya, harus kita jaga ya, kepuasan konsumen itu harus kita jaga ya, jangan sampai bikin tempat kita sebentar rusak. Nah ini ya. Setelah itu baru sudah kurangin lagi ya, kalau sudah longgar apa-apa, kurang semua ya. Ini ya, Mas Ari ya, baik. Mas Ari di pause dulu. Ini depan. Lepas ya. Tidak perlu khawatir urutannya ya, yang penting tahu ini ada kodenya nih ya. Panah arah ke depan ya, ini depan. Oke, ini sudah dilepas camshaftnya. Perhatikan admin. Nah ini sudah kelihatan semua ya. Ini lifter valve namanya ya. Nah, jadi kita akan mengisi ini. Nah, bagaimana caranya? Kita cabut ya. Ini yang satu ya, berarti ini in ya, ini in ya. Tandanya ini, nah ini dari manifold bensin ya. Ini ke knalpot. Nah, di belakang sini ada kodenya ya. Belakang sini kita lihat ya. Kita lihat sini. Nah, ini kotor ya. Sebentar. Saya bersihkan dulu. Nah, ini kita lap dulu ya. Kita lap dulu biar kelihatan kodenya. Ini sangat kotor ya. Mobilnya jarang ganti oli, tanda-tandanya. Nah, kelihatan di sini 46 apa 45 ya? 46. Ya kelihatan tidak ini? Kelihatan tidak coding 46. Jadi katin. Pakai lampu, pakai anu blitz. Dilepas dulu. Terus. Ini. Coba di kamera ini udah kelihatan 46 nya ya. Nah, berarti ini 46 ya, yang in ya. Valve 1. Itu ketebalannya 46 ya. Ya. Kemudian boleh taruh lagi, boleh simpan dulu ya biar tidak berhambur. Nah, cara ngelepas ini sebenarnya ada alat khusus ya yang pakai magnet. Berhubung tidak ada, jadi kita gunakan tank
atau yang lagi tang buaya, tapi jangan terlalu keras ngangkatnya ya, cukup sekedarnya saja. Nah ya seperti gini ya. Nah sambil dibantu pakai tangan ya. Nah ini karena bisa merusak kalau terlalu kencang. Kita lihat juga ini yang berapa. Ini 48, coba lihat. Kelihatan nggak? Ya, ini 48 ya, berarti 48. 48 ya, kita tulis. 48. Pastikan tidak kotor ya. Pasir. Ini kita bantu ya. Nah, ini kita lihat berapa. Ini 52. Ini kelihatan ya. Kelihatan 52 nya. Kelihatan? 52. Untuk mempersingkat video, lakukan yang sama ya, penulisan, penataan, lakukan semua. Videonya saya jeda dulu, nanti saya tunjukkan hasilnya, hasil penghitungannya. Oke, jeda. Ya, untuk mempermudah pengukuran klep, catatan yang tertulis tadi saya masukkan ke komputer ya, laptop, karena saya lebih mudah dengan tampilan seperti ini, jadi tidak berantakan. Itu pertama. Terus yang kedua, memudahkan pemetaan lifter valve yang mana yang bisa kita gunakan ataupun kita tukar ya. Contoh seperti ini ya. Ini kan data yang kita input dari kertas tadi ya. Ini yang in ya. Ini yang X. Ini. Nah, di valve ataupun klep nomor 1 itu gap yang ada itu 10 ya. Sementara kita mau mengidealkan ke 15. Nah, jadi 10 ini kekurangan 5 ya, 0,5 ya, 0,5 mili lagi untuk sampai 0 ke 15. Nah, oleh karenanya caranya gampang ya. 4 liter valve yang ukuran 46 ini dikurangi 5 ya, berarti kita gunakan LV41. Begitupun ya yang seterusnya ya. Contoh 48 ternyata tidak ada gap sekali ya. Kenapa tidak ada gap sama sekali? Karena memang ini habis disekur ulang, jadi benar-benar diratakan kembali, dan kemungkinan besar sekurnya ini dalam ya, karena memang ada kerenggangan cukup mendalam sehingga klepnya ternaik ke atas mendekati camshaft ya, jadi semakin rapat dan camshaft sehingga 0 gapnya. Nah, jadi ini 48 yang ada yang di awal itu dan gapnya 0, maka kurang 15 ya, berarti ke 3/3. Nah, kenapa saya ambil 15? Karena celah kerapatan ini masih diambang aman ya. Kenapa diambang aman? Karena kalau kita lihat referensi dari Daihatsu itu sendiri ya, dari 10 sampai 15, ada 15 sampai 20. Nah, jadi saya ambil tengah-tengah saja ya, jadi tidak mendekati 10, tidak juga mendekati ambang batas ya, yang ideal paling atas yang itu 20. Walaupun nanti ada 21, 22 itu masih boleh lah ya, toleran, walaupun suaranya agak berisik tentunya ya.
Nah, begitupun dengan contoh yang klep X ya. Ini saya ukur 30 karena hasil disekur ulang kan. Idealnya kan 25 tuh ya, 25 sampai 30 toleransinya. Dan kalau ini kan 15 sampai 20. Jadi saya ambil paling bawah saja 25 ya, supaya umur dari kerenggangan klep itu lama gitu, bisa bertahun-tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun penggunaan ya. Nah, setelah dilakukan pemetaan seperti ini, selanjutnya kita masih bisa melihat nih, kira-kira dari kebutuhan ini kan kebutuhan yang rekomendasi ini ya, kebutuhan ini bisa tidak diambil dari klep yang ada, baik itu dari in sendiri ataupun dari X ya. Contoh kita lihat ya, di X ya, ini saya kasih hijau ya, itu membutuhkan, oh ini sudah benar 4 ya, salah. Contoh di in saja, in nomor 4 ini ya, saya kasih tanda hijau. Ini yang klep nomor 4 yang awalnya lifter valve-nya 56 membutuhkan, yang dari rekomendasi ini membutuhkan lifter valve ukuran 46. Nah, kita lihat di sini, cari 46 sini yang tidak digunakan lagi oleh rekomendasi di X ya. Nah, ini ada di 46 nih, ya kan. Di X itu di nomor 2 dia butuhnya 51 karena hasil disekur ulang ya. Jadi berubah lah intinya ya, karena faktor pemakaian dan sebagainya. Ini saya informasikan kembali bahwa mobil ini overheat ya, sampai mati di jalan, overheat. Jadi air radiatornya benar-benar kering dan dipaksa jalan oleh pengguna. Jadi banyak yang posisi permukaan ininya, besi-besi sudah tidak rata. Jadi makanya saya sekur ulang. Nah, jadi ini bisa kita ambil dari kesini ya. Nah, jadi kalau kita buat tulisan, misalkan ambil dari X nomor 2 ya, maksudnya ambil dari X ya, X nomor 2. Jadi kita bisa mengambil filter valve dari sini. Nah, ini kita anggap sudah kita ambil ya. Kemudian di sini ada 57 nih, 57. Nah, di sini ada 56 yang tidak tergunakan ya. Nah, ini kan 57 sama 56 mendekati. Kalau ini 56 berarti 24 jadinya ya. Tidak jadi masalah ya, agak mendekati 0,01 itu tidak masalah ya, masih toleran. Jadi kita bisa ambil ya. Nah, ini kita tandain saja ya, bisa maksudnya kita gitu ya, kemudian ke gitu, ini bisa diambil, bisa ditukar ya, itu begitu. Kemudian ada lagi 49. Nah, ini bisa kita ini kan ya, kita ubah warna biar mudah kan. 49 ya, 48 bisa ya. Nah, seperti itu. Lakukan hal sama, ini contoh 50 ya, 50 ya, kita kasih warna berbeda, 50 ke 51 yang mendekati ya. Nah, itu kemudian 50 ada lagi 51. Jadi bisa kita ambil ya, ke 50 ya, ini ya, 51. Nah, seperti ini. Jadi saya gunakan Excel lebih mudah ya, komputer. Kalau saudara mau lanjutkan dengan tulisan Lotus tadi bisa juga, tidak apa-apa ya. Jadi saja dengan ini kita memudahkan ya. Jadi mana pasangan-pasangannya yang bisa kita tukar ya, lifter valve-nya.
Kemudian 46, ini 46 sudah, 46 ada ya. Kemudian 5, ada lagi, tidak ada. 52, nah 52 53 yang mendekati ya. Kalau ini kita ganti masa ya, ini 53, berarti kalau ganti ke 52 berarti 25 tidak menjadi 25, berarti 26 jadinya. Nah, masih bagus setelah ya, masih masuk toleransi. Dan ada lagi 57, tidak ada. Ini 46 sudah, 48. Nah, 48 ada nih, 48 pindah ke sini ya. Sudah 48 sudah ya. Kita bandingkan sini ya, 41 ada tidak, 41 tidak ada, 33, 47, 47 nih ya. 47 ini kita pindah, warna berbeda ya. Kita pindah ke sini ya. Kemudian 55 jauh, 35, 43 tidak ada, 35, 43 tidak ada. Nah, jadi hasil ini hasil persilangan. Jadi 49 ini diambil dari kemana? Nah, ini pindah ke sini ya. Nah, kita lihat rekomendasi, patokannya rekomendasi ya. Kemudian 51 kita ambil dari 50 ya, ini. Kemudian 53 kita ambil dari 52. Ini pindah sini maksudnya ya. Kemudian 51 kita ambil dari mana? 50 ya, 50. 46 kita ambil dari, salah, ini salah posisi ya kita. Jadi 46 ini 46 sudah ya, sudah benar. Maaf, 46 sudah benar, sudah. Nah, kita tandain di sini sudah tidak perlu tukar yang ini. Tidak perlu tukar sudah. Kemudian 57 kita ambil dari mana? Nah, lalu bagaimana yang ini yang tidak bisa ditukar nih? Ini 41 belum dapat, 43 belum ada, 55 belum dapat, 35, 43. Nah, yang ini ya ada 3 solusi ya. 3 solusi. Yang pertama, ujung klep yang tepat menekan ke lifter valve itu ya, itu dikikir, digerinda atau diamplas untuk menguranginya, misalkan kerapatan ya. Itu pertama ya. Terus kalau kelonggaran, misalkan kurang rapat, diganjal dengan puller ya, dengan puller, alat puller gauge ya namanya, untuk ngisi, untuk mengukur celah. Misalkan kurangnya kurang 5 misalkan gitu ya, kurang 5, maka kita cari 0,05 dipotong, baru tempel di atas di atas ujung klep ya, dimana tempat lifter valve menekan. Itu cara kedua. Dan yang cara ketiga, dan ini yang saya lakukan, yaitu membeli di toko online. Karena di tempat saya tidak ada jual itu, saya sudah tanya ke toko-toko, tidak dijual. Ya, saya beli di toko online yang angkanya mendekati ya ini ya. Kalaupun tidak ada yang sama, minimal selisih satu angka, misalkan adanya 42, ada yang 40 gitu. Jadi saya beli. Dan ini yang saya lakukan. Ya, ini sebagian yang saya ganti ya, yang tidak bisa ditukar satu dengan lainnya. Jadi sebagian saya beli. Ini hasil yang tidak terpakai lagi. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, ini ya, ini mobilnya sudah kita naikkan, sudah kita pasang ya.
Ini baru naik mesin dan belum rayen lah istilahnya ya, belum rayen, sehingga apa namanya, biasanya kalau belum rayen tuh gasnya agak tinggi. Nah ya, saya nyalakan ya. Ini hasil dari pintaran klep. Nah ini ya, jadi suaranya halus ya. Suaranya halus, apa namanya, tidak teruk. Sebelumnya nih mobil ini sangat berisik suara klepnya ya, sangat berisik, keras, dan terdengar suara hentakan camshaftnya. Dan sekarang sudah tidak terdengar ya. Murni suara putaran mesin saja kalau sekarang. Jadi nyaris tidak terdengar suara ketukan klepnya ya. Bisa dengar sendiri ya. Saya taruh di bawah mesin ya. Nah, tidak terdengar suara ketukan klep ya. Demikian ya hasilnya dari penyetelan klep ya, kemudian pengukuran, kemudian penempatan lifter valve-nya ya, kemudian diimplementasikan. Ini hasil yang nyata ya, bukan dari part yang berbeda ya. Ini dari dari mesin yang sama yang kita videokan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan seksama, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah dibantu subscribe-nya. Syukur-syukur bisa share ya, semoga menjadi bagian dari kebaikan, karena video ini apa namanya, bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang sedang belajar ya, yang sedang ingin cari tahu tentang bagaimana cara menyetel dan mengukur klep ya. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih.